Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ini rekaman yang kedua khusus kita memberikan dasar-dasar sebelum kajian kita dilaksanakan, yaitu kajian mengenai sholat khusyuk ya. Karena dasar-dasarnya betul-betul harus kuat, karena bagian-bagian ke depan itu merupakan hal yang berat ya. Jadi kalau kita tidak punya dasar yang kuat, maka akan kurang menggigit, kurang dipahami dengan benar. Pada kesempatan pertama kita membicarakan Al-Baqarah 45-46, di mana wasta'inu bis-sabri was-shalah merupakan sandaran yang kuat ya. Apalagi kemarin kita mendapat tausiah dari Ustadz Adi Hidayat bagaimana permintaan tolong itu merupakan hal yang utama ya, seolah-olah hal yang utama di dalam kehidupan kita, sehingga dia merupakan bagian daripada Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita seyogianya kita harus menempatkan permohonan minta tolong itu, kalau kalimatnya wasta'inu tidak ada kata-kata lain, maka permintaan tolong itu bersifat umum ya. Tapi kalau dikaitkan dengan Al-Fatihah, maka sebaiknya permintaan tolong itu dalam rangka mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Jadi permintaan tolong tersebut juga dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permintaan tolong itu wujudnya doa ya. Wujud permintaan tolong itu adalah doa yang sudah mendapat doa, mendapat penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 60, mintalah tolong padaku gitu ya. Kita sudah menjelaskannya panjang lebar. Kemudian permintaan tolong tersebut dikaitkan dengan ibadah. Misalnya kita minta tolong, minta bantu, semoga rezeki kita dimurahkan dalam arti harta, agar kita dapat melaksanakan ibadah haji, dapat mencukupi untuk nafkah keluarga, agar kita dapat berzakat, berinfak dan sebagainya. Jadi yang kita minta tolong itu adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu satu sisi yang tambahan daripada yang pertama. Sekarang kita lihat kembali surah Al-Baqarah yang melihat bagaimana itu merupakan satu kesatuan,
yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, kalian memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi diulang kembali bagaimana tiga kata ini menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat, ya, saling memperkuat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah tuh bersama orang yang sabar. Bersama dalam arti akan memberikan pertolongan, akan membantu, akan memberi petunjuk dan sebagainya kepada orang yang sabar. Nah, di dalam ayat ini terhadap tiga komponen ini sabar mendapat tempat. Mendapat tempat. Kalau tadi yang ayat nomor 45 yang mendapat tempat adalah sholat, gitu kan? Dimana sholat khusyuk. Nah, kemudian di ayat sebelumnya, fadzkuruni idzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, artinya beribadah kepadaku. Adzkurkum, agar aku ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian dengan ketaatan kepadaku. Wala takfurun, dan jangan kamu mengingkariku. Jadi washkur, ya, syukur itu antara lain ya, adalah meningkatkan ibadah. Salah satu syukur itu bekerja keras, meningkatkan ibadah. Ya, kita batasi dulu pengertian syukur itu. Ya. Kemudian terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang mendeklarasikan tugas-tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul Muhammad dari golongan kalian. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang rasul di antara golongan kamu. Jadi Nabi Muhammad berasal dari Arab. Nah, ini tugas beliau. Yatslu alaikum ayatina. Yatslu alaikum ayatina, dia membacakan kepada kalian ayat-ayat Quran. Ya. Yatslu itu berasal dari kata tala. Jadi membaca dibarengi dengan ilmu. Ya. Yang wa yuzakkikum, yang bisa menyucikan, membersihkan hatimu. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimukumul kitab, dan dia mengajarkan Alkitab, Quran, ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Jadi ada 4+1. Yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat Quran, sehingga dari ayat tersebut wa yuzakkikum, membersihkan hatimu dari syirik, dari sifat-sifat tercela, gitu, menuju sifat-sifat terpuji.
wal yu'allimukumul kitab, ilmu mengajarkan taklim ilmu Al-Quran, wal hikmah dan hikmah. Hikmah artinya Rasulullah memberikan hikmah berupa hadis-hadis yang mengandung hikmah. Ya, ada hadis-hadis mengandung hikmah diperoleh oleh Rasulullah SAW adalah perenungan beliau sehingga bagaimana melaksanakan Al-Quran. Misalnya salah satunya adalah jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu hikmah. Itu. Dia mengkaji ya, beberapa ayat sehingga berkesimpulan supaya kita tidak marah. Nah, wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kalian malam apa yang belum takunu ta'lamun, apa yang dahulu kalian belum mengetahui. Gitu. Jadi hal-hal baru yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku dengan ibadah, ya, sholat dan sebagainya agar aku ingat kepadamu. Azkurkum washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun. Jadi kelihatan sekali bahwa Al-Quran itu meliputi hal-hal berkenaan dengan, terutama karena kita berkaitan dengan pembahasan sholat khusyuk, maka Al-Quran itu sangat dekat dengan sholat khusyuk. Ya. Nah, jadi kita simpulkan, ya, saya kira sudah semakin landasannya semakin kuat, ya, untuk menuju pembahasan sholat khusyuk. Ya. Maka sedikit saya berikan gambaran bagaimana kita menyikapi surah Al-Ma'un. Menyikapi surah Al-Ma'un, apa yang menjadi pelajaran bagi diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang terhadap salatnya itu banyak lalainya. Ya. Apa yang menjadi kesan di dalam hati kita terhadap ayat tersebut? Ya. Tidak ada lain kita menyadari dalam diri kita bahwa sholat kita itu banyak kelemahan-kelemahan, ya. Dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya memberikan pengetahuan kepada kita. Kalau kita tentu ada yang mendengar para ustadz misalnya, wudunya sudah bagaimana wudunya, bagaimana rukunnya, bagaimana bacaannya, ya, sehingga kita merasa oh ya rasanya sudah sah gitu, ya. Kalau pendapat ulama itu tersebut menyenangkan kita, merasa lega kita, ya kita merasa cukup, ya. Karena ini persoalan ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kata sahun banyak artinya, banyak. Kita mungkin di Indonesia antara lain merupakan kelemahan kita karena kita nggak mengerti bahasa Arabnya untuk orang Indonesia, gitu. Tentu tidak untuk orang Arab,
Ya. Kalau kita lihat terjemahannya sebagai suatu kelemahan, banyak kelemahan-kelemahan, kita terima saja. Namun di dalam hati kita yang paling dalam sekali, kita menyadari bahwa kita banyak lemah, ya, banyak kelemahan-kelemahan, sehingga kelemahan itu mudah-mudahan Allah membukakan apa yang lemah dari kita sepanjang hidup kita dalam melakukan sholat, maka sepanjang itu kita ingin melakukan perbaikan di dalam sholat itu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di dalam sholat khusyuk akan membuka cakrawala kita. Dan ingatlah bahwa sholat khusyuk itu telah disebut di dalam Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran akan menjelaskan kepada kita. Mudah-mudahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.